Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana imanan wa ihtisaban wa anzalal qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang sholat Jumat Masjid Jami Baitul Aziz di siang hari yang sangat barokah ini, kesemuanya kita yang hadir mendapatkan keriduan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah, pertama diri kita masih disayang oleh Allah, panjang umur, bertemu bulan suci Ramadan, dan kita dapat melaksanakan ibadah. Dikarenakan dari saudara-saudara kita yang selalu sibuk untuk menghadapi bulan Ramadan tapi tidak melaksanakan ibadah puasa terutama, namun kita bisa dapat melaksanakan ibadah seperti ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti dinantikan keberadaan kita di surganya oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu hadirin yang berbahagia, sangat bersyukur untuk diri kita masih bisa dapat melaksanakan ibadah yang dipusatkan di Masjid Baitul Aziz ini. Yang mudah-mudahan dalam kita melaksanakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui di atas mimbar ini, khatib terus tidak lupa memesan kepada diri kita untuk melaksanakan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi yang saya gambarkan, kita bersyukur alhamdulillah bahwa diri kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan dan bertemu ibadah, terutama bertemu di bulan suci Ramadan sesuai dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah dan termasuk kita dari bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Nah, pada saat ini dengan adanya kita selalu berdoa dengan wa balighna Ramadan, kita dapat melaksanakan ibadah walaupun keadaan badan kita kurang sehat, keadaan ekonomi kita yang kemungkinan morat-marit, ditambah lagi dengan banyak permasalahan di keluarga, tempat tugas dan sebagainya. Namun sayangnya Allah kepada diri kita, harus kita syukuri bahwa kita ini termasuk orang-orang yang masih disayang, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Jumat 2 Ramadan 1447 Hijriah, bahwa diri kita dapat melaksanakan berbagai macam untuk mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah, terutama yang sangat berat ini, kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat menentukan bahwa diri kita dekat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan diri kita tidak bisa dibohongi dengan adanya bagaimana kita dekat kepada Allah. Kalau orang lain kita bisa bohongi, kalaulah seandainya kita mengaku puasa di hadapan saudara-saudara kita, keluarga kita, manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi kalau kita berbohong kepada Allah, nah ini adalah salah satu gambaran bagaimana jujur dan tidaknya itu ada di bulan suci Ramadan ataupun kita melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, makanya di dalam Quran yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesemuanya ini menggambarkan bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan wahai muslimin, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Nah, kita alhamdulillah diri kita dianggapnya adalah orang-orang yang beriman, makanya hadirin yang berbahagia, jangan lepas sampai nanti di akhir bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa yang terpenting.
baik itu baca Qurannya, sholat tarawehnya dan sebagainya, jangan kita tinggal. Apalagi nanti gambaran lebih jelasnya setelah kita ada mengakhiri bulan Ramadan, kita melaksanakan Idul Fitri, dan kita diuji lagi bisa apa tidak untuk melaksanakan walaupun ini sunnah, yaitu puasa Syawal yang 6 hari. Ini menunjukkan bahwa kita itu diuji dengan berbagai macam kesadaran, kesabaran dan sebagainya. Kita diuji dengan bagaimana mengikuti daripada gambaran-gambaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Ramadan ini sejatinya tidak hanya lapar dan haus saja, tetapi memasuki fase yang pendidikan rohani dan sosial yang sangat mendalam. Dan salah satunya ketika kita mengakui bahwa diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tandanya bahwa diri kita adalah orang yang merasa kecil di hadapan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dan kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami bahwa diri kita ini dekat kepada Allah, dikarenakan kita ini mempunyai saudara, punya tetangga, punya para orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, di antara kita ini kemudian kita harus melaksanakan salah satunya setelah kita menghadapi daripada bulan suci Ramadan, dan kita pun harus di bulan suci Ramadan ini bayar zakat, sedekah dan sebagainya. Ini menandakan bahwa diri kita itu, kalau kata Bekasi bilang, adalah orang yang selalu ingat kepada saudara-saudara kita yang rezekinya beda dengan kita. Jangan sampai diri kita orang yang selalu tidak ingat kepada orang-orang yang miskin dan doa terutama yatim piatu, supaya diri kita yaitu nanti dianggapnya adalah orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat kepada orang-orang yang di bawah kita. Man asbaha la yahtamu bi umuril muslimin falaysa minhum. Kata Rasulullah, siapa orang yang hidupnya tidak peduli dengan yatim piatu, ditambah lagi dengan para duafa yang orang kemungkinan di bawah kita, dan dia mempunyai rezeki yang lebih bagus daripada orang lain yang tadi saya sebutkan, maka kata Rasulullah, janganlah mendekati daripada sholatku dan jangan mengikuti daripada umatku. Kenapa? Dikarenakan orang ini adalah orang yang sangat pelit. Nah, untuk itu hadirin berbahagia, setelah kita puasa, tambah kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, jangan lepas kita melaksanakan pertama zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Terutama kita berlebihan lagi sedekah, menunggu kita untuk membantu, terutama masjid Jami Baitul Aziz ini perlu adanya bantuan dari kita bersama-sama untuk bagaimana supaya masjid ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini apa yang kita kerjakan semuanya mendapatkan anugerah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita, apa yang kata Rasulullah, man asbaha la yahtamu bi umuril muslimin, orang yang pelit itu jangan sampai menimpa pada diri kita. Nah, kita bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini, puasa tahun ini, kita diberikan keberkahan, kebaikan dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang yang nanti selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, ini ganjarannya, balasannya hanya surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa sampai ada manfaatnya. Mudah-mudahan di puasa ini Allah memberikan anugerah kepada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.